Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam renungan tengah minggu GKJ Pagi. Sebelum bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada saat ini, di mana kami boleh kembali belajar merenungkan akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dengan baik akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada saat ini diambilkan dari Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini diberi judul Apa Prioritasmu? Perikop yang kita baca tadi dari Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48 menceritakan bahwa ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem dan ia mendapati banyak pedagang hewan kurban dan juga penukar-penukar uang berada di pelataran bait Allah. Praktik jual beli hewan kurban di pelataran bait Allah memang hal yang umum terjadi waktu itu dan memang sangat dibutuhkan. Ini disebabkan karena ketika hari raya orang Yahudi seperti Paskah, maka orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru wilayah akan datang ke Yerusalem untuk beribadah dan untuk mempersembahkan kurban di bait Allah, kurban berupa hewan maupun hasil bumi. Tetapi umumnya mereka tidak membawa hewan kurban dari tempat asal mereka masing-masing karena jarak dari tempat tinggal mereka ke Yerusalem yang cukup jauh. Jadi dikhawatirkan hewan yang akan dikurbankan itu mempunyai kualitas yang tidak baik. Karena itu mereka lebih memilih untuk membeli hewan kurban dari para pedagang yang berdagang di pelataran bait Allah. Di sana selain terjadi transaksi jual beli hewan kurban, juga terjadi penukaran uang karena mata uang yang mereka pakai tentunya berbeda dengan mata uang yang berlaku di Yerusalem. Akibatnya roda perputaran ekonomi bergerak di pelataran bait Allah dan para pedagang itu sepertinya membantu orang-orang yang hendak beribadah dengan menyediakan kebutuhan mereka. Tapi dari perikop yang kita baca, Tuhan Yesus itu justru mengusir para pedagang. Tuhan Yesus justru marah. Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus marah? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah karena lokasi yang tidak tepat. Bait Allah tidak sepantasnya dijadikan tempat berjualan. Bait Allah adalah tempat untuk menyembah Tuhan. Dan alasan yang kedua adalah motivasi yang tidak tepat. Ini berarti ketika kita datang ke bait Allah, kita harus datang dengan hati yang dipenuhi atau dengan hati yang dikuasai oleh kasih Allah. Yang terjadi dari bacaan yang kita baca itu tidak demikian. Pelataran bait Allah penuh dengan orang-orang
yang motivasinya bukan dipenuhi oleh cinta kepada rumah Tuhan, tetapi dipenuhi oleh orang-orang yang motivasinya adalah cinta kepada uang. Tidak heran kalau Tuhan Yesus murka, Tuhan Yesus marah. Saudara-saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Yesus mengusir para pedagang hendak menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas adalah kekudusan Allah dan relasi dengan Allah, menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat berdoa dan beribadah, bukan menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat untuk mencari keuntungan pribadi, keuntungan duniawi yang berkedok religiusitas. Prinsip ini juga berlaku untuk kehidupan pribadi kita, di mana kita perlu memastikan bahwa tempat ibadah kita, hati kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan fokus pada hal-hal duniawi yang dapat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48 mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesucian tempat ibadah, baik secara fisik maupun secara rohani. Dan untuk memastikan bahwa prioritas utama kita adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang cenderung sibuk dengan berbagai pelayanan yang ada di gereja, tetapi melupakan relasi kita dengan Tuhan sebagai hal yang utama, pada saat ini kita harus sadar bahwa relasi dengan Tuhan harus menjadi prioritas kerinduan kita dimanapun kita berada, dan sepatutnya harus mewarnai relasi kita dengan sesama. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas berarti menempatkan Tuhan di atas semua hal dalam hidup kita, baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, maupun dalam berbagai keinginan pribadi kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas, ini bukan berarti kita mengabaikan aspek-aspek lain dalam hidup kita, tetapi kita harus mengelola semuanya dengan bijaksana di bawah otoritas Tuhan, di bawah kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menjadikan kekudusan Allah dan relasi dengannya sebagai prioritas, kita dapat mengalami hidup yang penuh makna, penuh sukacita, juga penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Ajar kami dan mampukan kami Tuhan agar dapat menjaga hati kami tetap fokus kepada Tuhan dan menjadikan relasi kami dengan Tuhan, menjadikan hubungan kami dengan Tuhan sebagai prioritas kami, baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, juga dalam setiap keinginan pribadi kami. Bukan fokus pada hal-hal duniawi yang dapat mengganggu hubungan kami dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.